Iya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Dev, terkait pengawasan. Apakah juga sudah diatur lembaga-lembaga yang menjadi pengawas atau memang sudah ada dalam sub masing-masing? Ya, kalau ngomong lembaga pengawasan di dalam internal kepolisian, kejaksaan, itu kan semua ada ya. Kehakiman ada KY, ada Kompolnas gitu. Nah, ya kita bisa meminta agar mereka melakukan pengawasan secara keseluruhan dan terutama dalam mengenai penindakan terorisme. Nah, cuman bisa juga DPR itu membuat tim WAS ya, tim pengawas. Itu kan tinggal nanti kerjasama dengan pemerintah dan juga melibatkan dari sipil, dari lembaga baik kepala lembaga pendidikan ataupun dari LSM, sehingga kita bisa membentuk satu tim sendiri yang bisa membantu memantau seberapa jauh, seberapa efektif undang-undang ini digunakan oleh aparatur keamanan dalam hal pemberantasan terorisme ini. Sebelum ada pembentukan tim WAS, siapa yang bertugas atau bertanggung jawab mengawasi bahwa undang-undang ini sudah berjalan on the track? Ya, DPR tentu bisa mengawasinya tentu ya, karena itu kan adalah tupoksi daripada DPR itu sendiri. Itu satu, terus dua ya tadi saya bilang di dalam internal aparatur keamanan itu sudah memiliki lembaga-lembaga departemen-departemen yang tujuannya mengawasi inspektorat daripada jalannya departemen itu sendiri. Cuman untuk lebih pengawasan lebih detail, ya mungkin bisa kita bentuk yang tadi saya tawarkan, itu misalnya untuk satu tim WAS, nanti bisa dibahas setelah undang-undang ini diundang-undangkan. Kalau nantinya terbentuk tim WAS, siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya atau dari lembaga-lembaga mana saja idealnya? Yang pasti itu kan ada DPR. Nah, DPR nanti kerjasama dengan pemerintah. Nah, nanti baru nanti kita bahas siapa-siapa saja dari eksternal ya. Apakah bisa juga dari LSM, bisa juga dari universitas, ataupun lembaga-lembaga sipil lainnya yang memang memiliki kepentingan dan dalam memastikan undang-undang ini berjalan. Baik, ada yang saya garis bawahi dari serangkaian proses RUU terorisme yang saat ini sedang bergulir, bahwa Ketua DPR mengatakan bahwa ini harus maju terus, tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Komnas HAM tentu saja, untuk menghalangi kalau nantinya memang ada sesuatu yang tidak pas, nanti bisa melakukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini, apakah ada hambatan-hambatan menjelang deadline 2 hari? Tidak ada sih, tidak ada. Cuman perdebatan diskusi biasa saja lah. Cuman karena namanya 10, mungkin bukan 10 orang lagi kan. Ini kan ada 10 fraksi, ya. Masing-masing fraksi itu ada banyak anggotanya. Jadi semuanya memiliki pemikiran, memiliki wawasan yang berbeda. Nah, jadi ya tentu ada yang ingin memasukkan, ada yang ingin mengurangi. Ya, jadi perdebatannya masih perdebatan biasa, tapi semuanya garis besarnya semua itu sudah sepakat. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan yang substansi lah ya. Untuk yang bisa menggagalkan undang-undang ini selesai. Bang Nasution, kalau Anda melihat apakah ketika undang-undang ini nantinya sudah disahkan, ada peluang dari pegiat HAM untuk melakukan uji materi? Dengan tidak mengurangi rasa hormat sama Mas Bambang dan teman-teman pejabat publik ya, saya kira ada bagusnya memang relatif berhati-hati membuat pernyataan. Jadi misalnya kan kita mendengarkan ya, juga ada pejabat yang mengatakan ya, sudahlah lupakan HAM untuk bangsa, untuk negara, lalu tidak boleh dihambat. Nah, sebetulnya kemarin kita sampaikan ke teman-teman, masa depan bangsa ini kan kita pikirkan bersama. Nah, karena itu sebuah undang-undang itu sebetulnya tidak boleh motifnya itu karena tekanan siapapun, asing atau kelompok tertentu. Karena itu undang-undang itu dibuat karena kepentingan negara. Konstitusi kita mengatakan bahwa negara itu punya kewajiban menjaga tumpah darah dan warga negara. Seluruh warga negara itu menjadi kewajiban negara. Jadi membuat undang-undang itu bukan karena dihambat atau disuruh oleh siapa gitu. Itu memang karena kepentingan kita gitu. Nah, karena itu sebetulnya bagi masyarakat sipil misalnya sebetulnya tidak punya deadline harus buru-buru seperti itu, karena maka misalnya kalau tidak clear ini kemudian akan muncul perpu, atau kemudian setelah ini kan bisa di judicial review.
Itu kan pernyataan yang dalam bahasa hukum disebut dengan contrarius actus, dia jalan pintas yang sungguhnya tidak elok. Karena ada baiknya justru begini, kalau semakin banyak masyarakat sipil melakukan judicial review, itu artinya apa? Artinya kan ada distrust terhadap pembuat undang-undang. Jadi yang paling bagus sebetulnya, walaupun mekanisme tersedia, sekian banyak undang-undang mestinya kecil kemungkinan di judicial review. Kalaupun ada kesalahan fatal, itu kemudian ada peluang. Tetapi maksud saya jangan ada kesan bahwa ini terburu-buru, lalu kalau nggak puas ya silakan judicial review. Itu sih. Ini sebenarnya terburu-buru atau tidak sih? Enggak, maksudnya terburu-buru itu jangan jangan sombong lah. Jangan nantangin. Pokoknya HAM nggak perlu dipertimbangkan. Kita sebetulnya ingin menyatakan kepada hak asasi manusia itu, Mbak, itu pemberian Tuhan yang tidak diberikan oleh siapapun. Jadi begitu manusia ada, dia HAM-nya ada. Sebelum konsep negara ada 3,5 abad yang lalu itu. HAM itu sudah ada sejak dari Nabi Adam itu. Jadi karena itu tidak boleh negara ini hadir untuk ya membela HAM itu gitu loh. Soal jawaban pernyataan itu ada pernyataan berikutnya bahwa yang dilakukan teroris pun sebenarnya adalah melanggar HAM. Jadi agak menjadi permasalahan tersendiri ketika memperjuangkan HAM tapi teroris juga melanggar HAM. Sebetulnya begini. Tapi gini Mbak, maksudnya pentingnya kita memastikan HAM itu tercover. Jadi jangan sampai ya hari ini kita untuk memenuhi kepuasan publik kita menghantam segalanya. Tapi nanti 10, 20, 50 tahun, 100 tahun lagi undang-undang ini masih berlaku selama Indonesia ini masih ada. Jangan sampai kejadian nanti ya masyarakat Indonesia di kemudian hari sengsara karena apa yang kita berbuat hari ini gitu. Jadi tetap harus jadi perhatian, akan tetapi keadilan tetap harus kita nomor satu. Artinya semua sudah dikonsep memikirkan untuk jangka panjang, tidak hanya terburu-buru karena desakan atau kondisi saat ini. Maka kemarin sebetulnya kita usulkan ke teman-teman itu soal aksesibilitas, soal akses keluarga, akses publik terhadap mekanisme penanganan terorisme. Sekarang ini harus kita akui agak sulit buat masyarakat sipil ngomong. Kalau kita mengkritik, kita dilabeli pro terorisme. Ini sebetulnya monolog betul. Tapi sepahit apapun, kita harus tetap menggunakan akal sehat gitu loh Mas saya. Jadi misalnya apa yang terjadi sekarang, relatif saya yakin teman-teman media, saya ngomong tadi sama teman-teman media, sumber informasi ini monolog betul. Apa yang terjadi itu ya sumbernya itu gitu loh. Sama dengan stigma yang dulu, karena monolog. Ya PKI itu ya monolog gitu loh. Nah sekarang ini orang menggugat gitu. Orang menggugat. Nah itu betul Mas Dev tadi. Jadi kita berpikir bukan hanya hari ini, tapi bagaimana masyarakat, bagaimana bangsa ini ke depan gitu. Nah karena itu saya kira monolog ini ya sepahit apapun sekarang yang kita hadapi. Ya, sebab kalau kita ngomong sekarang ini kan labelingnya mudah sekali. Ini pro teroris. Sebetulnya gini, aktivis HAM seperti saya dan teman-teman aktivis, sebetulnya kita sudah mengatakan bahwa teroris itu anti Tuhan dan anti kemanusiaan. Kekerasan yang dilakukan oleh siapapun itu tidak boleh atas nama apapun oleh siapapun dengan motif apapun. Karena dia anti kemanusiaan dan anti ketuhanan gitu. Jadi kita sedang tidak membela begitu, tapi begini. Manusia ini kan warga negara juga gitu. Nah, bagaimana kemudian negara memperlakukan mereka? Ada prinsip praduga tidak bersalah dan segala macam itu. Bagaimana kemudian kalau ada orang meninggal dunia? Ini Siono itu 120 dalam catatan kita, walaupun nanti perdebatannya ada. Tetapi yang 120 meninggal dunia, pertanggungjawaban seperti apa? Oke. Walaupun misalnya saya beberapa yang melalui proses hukum dihukum mati, yaitu keputusan pengadilan gitu. Itu keputusan pengadilan yang harus kita hargai gitu. Tapi kalau ada orang terduga pun tidak lalu mati, lalu pertanggungjawabannya gimana? Baik. Begitu kira-kira. Nanti kita lanjutkan perbincangan di segmen terakhir usai dijeda, pemirsa tetaplah bersama kami.